pensiunan telah mengambil uang pensiun. Dari pantauan kami dari 451 tambahan pensiun tambahan yang Pak Taspen sudah dibayarkan oleh rekan-rekan ada sekitar 151. Di wilayah Sragen, lebih dari 3.100 pensiunan PNS, TNI, dan Polri menerima uang pensiun dari pemerintah. Mengantisipasi antrean, PT Pos Indonesia Cabang Sragen menambah loket serta jam pelayanan hingga pukul 6 petang. Bagi penerima dana pensiun yang tidak dapat datang langsung ke kantor pos, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan pengantaran dana pensiun ke rumah penerima tanpa dipungut biaya. Kami menyediakan layanan pengantaran rumah pensiunan, jadi kami sesuaikan waktunya, bisa sore hari kami antar ke rumah tanpa lama. Di kantor pos Induk Kota Semarang, pensiunan mendatangi kantor pos untuk mengambil dana pensiun. Petugas kantor pos pun dengan cepat melayani dan mempermudah pencairan dana pensiun. Sebelumnya, dana pensiun disalurkan langsung ke rekening bank masing-masing penerima. Namun, mulai 1 Juli 2025, PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Taspen resmi meluncurkan layanan pengambilan dana pensiun di kantor pos terdekat. Melalui skema baru ini, penerima pensiun langsung mendapat uang tunai dari kantor pos. Langsung ke rumah masing-masing penerima manfaat. Kemudian di tahun 2025 realisasinya sebagai berikut Pak Presiden. Untuk bansos reguler, alhamdulillah semuanya sudah di atas 90% kecuali sembako atau bansos sembako di triwulan 4 yang baru mencapai 40% karena anggarannya masih dalam proses pengajuan anggaran tambahan. Sementara kebijakan Bapak Presiden yang memberikan bantuan langsung tunai sementara di 3 bulan terakhir di tahun 2025 sekarang sudah mencapai penyalurannya kepada 29 juta lebih keluarga penerima manfaat. Nilainya sudah 27 triliunan lebih. Perlu kami tambahkan, selama ini bansos reguler, baik itu PKH dan sembako, diterima oleh kurang lebih 18 juta KPM. Dengan ada tambahan BLTS ini, sekarang penerima bansos sebanyak 35 juta KPM lebih di desil 1, 2, 3, dan 4. Dalam rangka penyaluran BLTS ini, kami bekerjasama dengan BPS dan juga dengan daerah untuk terus melakukan pemutakhiran data. Mudah-mudahan pada akhir minggu depan, kita sudah bisa mencapai lebih dari 31 juta KPM penerima manfaat. Kami juga akan mengusulkan adanya bansos adaptif dalam rangka pemulihan ekonomi korban bencana alam dalam bentuk BLTS kebencanaan. Ini adalah usulan kami Pak Presiden. Kemudian yang terakhir adalah dukungan Kementerian Sosial dalam menangani banjir longsor di Aceh dan Sumatera atau di Sumatera. Pertama, tentu kami memiliki buffer stok logistik di setiap provinsi, kabupaten, kota dan beberapa titik di daerah rawan bencana di tingkat kecamatan dan kabupaten dan desa. Itulah yang kami dorong. Dan yang kedua, kami juga membuka dapur umum. Ada 39 dapur umum yang memproduksi 400.000 lebih porsi setiap harinya. Tentu ini jumlahnya dinamis, makin hari makin berkurang. Dan di lapangan kami bekerja sama dengan BNPB, dengan TNI dan Polri dalam rangka melayani para pengungsi secara bersama-sama. Kami juga mengirimkan beras reguler seperti ke Aceh, juga ke Sumatera sebanyak 100 ton lebih. Total bantuan Kementerian Sosial per 11 kemarin itu kita sudah mencapai 89 miliar lebih. Demikian laporan kami Pak Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Menteri Kehutanan, untuk nanti berikutnya Bapak Kepala Badan Gizi Nasional. Bapak Menteri Kehutanan dipersilakan. Terima kasih
yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya hanya ingin menegaskan kembali komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar, tapi secara rendah hati dan kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, ada beberapa rekomendasi sangat penting, terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term ya. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk sama-sama dengan menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan kepada kesepakatan tata ruang tersebut. Yang kedua, atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan, Bapak setujui di Ratas kemarin, bagian dari penerimaan kawasan hutan. Pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pembuatan hutan seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Yang kami tertibkan ketika itu ada sekitar 500.000, sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kami telah menertibkan PPPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Bapak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut. Namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga